Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini masih pagi ya. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai maghrib nanti. Oke teman-teman, kita langsung aja ke kisi-kisi yang nomor 4, yaitu tentang konsep pembagian zakat yang terkait dengan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep pembagian zakatnya. Oke. Nah, jadi di sini itu nanti lebih kepada membahas pembangunan zakat yang dialokasikan untuk pembangunan masjid itu tergolong ke mustahik yang mana, kemudian hukumnya bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja lihat contoh soalnya, yaitu yang nomor 17. Distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah termasuk kelompok mana yang sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, A. Gorim, B. Ibnu Sabil, C. Sabilillah, dan D. Mu'alaf. Di sini jawabannya adalah C. Sabilillah. Jadi pembangunan masjid itu dikategorikan atau dimasukkan dalam mustahik sabilillah, di mana sabilillah ini berarti adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sementara untuk Gorim itu kita tahu bahwa orang yang berhutang, Ibnu Sabil orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, Mu'alaf ini orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada 4 lagi, fakir, miskin, ada hamba sahaya atau budak, kemudian ada amil zakat ya teman-teman, itu di surat Taubah ayat 60. Kemudian nomor 18, tokoh-tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, jadi tidak semua orang sependapat atau setuju bahwa zakat ini bisa dialokasikan untuk pembangunan masjid, hanya ada beberapa ya teman-teman. Nah, di sini itu ada Mahmud Shaltut, Al-Marogi, Yusuf Kordawi, itu semuanya membolehkan atau mensetujui. Kemudian yang tidak membolehkan itu adalah Abdurrahman Hasan. Nah, jadi Abdurrahman Hasan ini bukan barisan tokoh-tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid ya. Kemudian lanjut 19, menurut Mahmud Shaltut, penyaluran zakat untuk masjid itu dengan konsep bagaimana? Nah, di sini jawabannya adalah D ya. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Jadi ketika di suatu daerah tersebut masjidnya tidak lagi bisa menampung jamaah, maka ketika membangun masjid baru itu boleh diambilkan dari dana alokasi zakat gitu. Kemudian untuk nomor 20, berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali. Nah, di sini kecuali berarti yang bukan ya, anak teman-teman. Itu ada A. nilai keabsahan, B. berlebih dana zakat, C. kepentingan syariat, D. sarana peribadatan. Nah, jadi yang bukan adalah justru berlebih dana zakat, sedangkan yang iya itu adalah nilai kemaslahatan, kepentingan syariat, dan sarana peribadatan merupakan faktor-faktor yang menjadi keabsahan dana zakat dialokasikan untuk pembangunan masjid. Itu tadi contoh-contohnya teman-teman. Kemudian kita ambil kesimpulan ya, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, itu ada 8 golongan asnaf, yaitu ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian dana zakat yang dialokasikan dalam pembangunan masjid itu termasuk mustahik fisabilillah, atau berjuang di jalan Allah itu ya teman-teman. Kemudian tokoh-tokoh yang membolehkan itu ada Mahmud Shaltut, ada Al-Maghrogi, kemudian ada Yusuf Kordawi. Kemudian alasan Mahmud Shaltut membolehkan itu adalah ketika masjid yang dibangun itu adalah baru, dikarenakan masjid yang berdekatan itu sudah tidak lagi mampu untuk menampung jamaah. Kemudian yang menjadi faktor-faktor keabsahan pembangunan masjid dijadikan sebagai salah satu mustahik zakat itu adalah nilai kemaslahatan, kemudian kepentingan syariat, dan sarana peribadatan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, muzaki itu adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahik itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk kisi-kisi nomor 4. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf, karena di sini saya juga sedang proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.